Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku yang ada di Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Semoga damai selalu, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas dan bekerja mendapatkan rezeki yang banyak. Amin. Mencikapi konflik antara Israel dan Palestina, Pak Jokowi membuat statement yang tegas dan nyata. Di dalam penyampaiannya, beliaunya mengatakan bahwa Indonesia sudah lama memainkan peran yang signifikan dalam upaya perdamaian di tingkat global. Salah satu wujud kontribusi konkret adalah pengiriman pasukan perdamaian ke berbagai wilayah konflik di dunia. Nah, keputusan Pak Presiden ini Jokowi untuk melanjutkan pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina itu merupakan langkah penting di dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam menangani konflik internasional. Dan konflik di Palestina Israel telah berlangsung selama puluhan tahun dan telah menelan banyak korban serta menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi warga sipil. Upaya untuk mencapai perdamaian di wilayah ini telah mendapat banyak tantangan, dan kehadiran pasukan perdamaian menjadi salah satu cara untuk mengawasi gencatan senjata, menjaga stabilitas, dan memberikan perlindungan kepada warga sipil yang terlantar akibat konflik. Nah, Indonesia itu telah lama berkomitmen untuk menjaga perdamaian dunia dan keamanan di tingkat global. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kredibilitas yang kuat di dalam upaya mediasi konflik di wilayah-wilayah dengan mayoritas penduduk muslim. Pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina adalah suatu bentuk konkret dari komitmen Indonesia untuk membantu masyarakat Palestina yang telah lama berada di dalam penderitaan akibat konflik dengan Israel. Keputusan Indonesia untuk melanjutkan pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina mencerminkan kemandirian di dalam kebijakan luar negeri. Negara ini telah menganut prinsip bebas aktif dan diplomasi internasional, yang berarti Indonesia berkomitmen untuk menjaga kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan sikap politik luar negeri tanpa tekanan dari negara manapun. Jadi Indonesia itu berperan sebagai mediator yang netral dalam berbagai konflik internasional, dan ini sudah terbukti ya. Keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina itu sudah menjadi hal yang sangat fundamental ya, untuk menciptakan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Adalah salah satu prinsip dasar diplomasi luar negeri kita ini. Sementara konflik yang di Israel dengan Palestina ini sangat rumit ya. Kita akan menjaga netralitas sambil mendukung hak kemerdekaan rakyat Palestina. Itu adalah langkah yang sulit tetapi penting. Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan upaya ini, termasuk melalui pengiriman pasukan perdamaian yang membantu menjaga gencatan senjata dan melindungi warga sipil dengan rentan konflik tersebut. Indonesia akan melanjutkan lagi pengiriman itu agar supaya dunia internasional melihat bahwa posisi Indonesia sangat kuat di dalam menyikapi konflik-konflik global, sehingga tercipta citra positif ya negara itu di mata dunia. Juga bisa membuka pintu kerjasama lebih lanjut dengan negara-negara dan organisasi internasional yang berkomitmen untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah. Keputusan Presiden Jokowi untuk melanjutkan pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina adalah langkah yang apresiasi secara global ya. Itu baik mau negara maju mau berkembang, itu sangat menunjukkan
apresiasinya ya, karena komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dan mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Keberhasilan upaya ini akan membawa dampak positif bagi rakyat Palestina dan juga memperkuat posisi Indonesia di dalam diplomasi internasional. Semoga upaya ini dapat membantu membawa perdamaian yang lama dinanti di Timur Tengah. Misi Perdamaian Indonesia mengatakan tantangan dan harapan pengiriman pasukan perdamaian adalah tugas yang sangat berat dan berpotensi berbahaya. Namun kehadiran pasukan perdamaian Indonesia itu di berbagai konflik telah terbukti memberikan dampak positif. Namun tantangan yang perlu dihadapi dalam perjalanan misi perdamaian ini adalah sangatlah berat ya. Tapi itu adalah hal yang tidak terelakkan karena kita menghadapi di dalam konflik tingkat dunia. Kita juga memikirkan menjaga keselamatan pasukan. Mereka sering ditempatkan di lingkungan yang tidak stabil, dapat terjadi serangan dari pihak yang terlibat dalam konflik. Kehadiran pasukan perdamaian juga dapat menjaga serangan teroris ya, sehingga netralitas ya, untuk pasukan perdamaian itu sangat dibutuhkan karena konflik yang kompleks seringkali sulit. Pasukan perdamaian itu harus bekerja keras dan tidak terlibat di dalam konflik itu sendiri. Jadi agak sulit di dalam daerah yang konflik kita masuk, itu agak sulit sekali untuk bisa memetakan mana A mana B, sehingga kalau kita tidak pinter-pinter dalam arti berpengalaman menangani konflik, kita akan terlarut di dalam konflik itu sendiri. Maka dari itu posisi netral itu sangat diutamakan agar supaya tidak masuk di dalam konflik itu tersebut. Dan tujuan yang pertama kali dalam menuju ke konflik itu, daerah konflik, adalah diupayakan untuk gencatan senjata ya. Kita yang akan mengawasi. Dalam hal ini kita menyerukan penarikan pasukan masing-masing agar supaya terciptalah suasana kondusif. Terus kita bicarakan di meja perundingan. Mudah-mudahan dengan pengiriman pasukan Indonesia untuk di wilayah konflik mendapat keselamatan dari pasukan, dan untuk rakyat di Palestina mudah-mudahan juga bisa menghadapi dengan tabah. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.